Apa nih? Oke, kita mulai, Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro dan seluruh jajarannya. Kemudian segenap pengurus Selasismu PDM Bojonegoro, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PCM Kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah, baik yang berasal dari Kota Bojonegoro maupun di luar Kota Bojonegoro. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ketarjian PCM Kota Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab jenazah putusan tarjih di Muktamar Khususi seperempat abad di Jakarta tahun 1936 yang berkaitan dengan takziah. Masih ada rangkaiannya dengan hal-hal yang kita dianjurkan yang berkaitan dengan kematian. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang takziah, sebenarnya sumber yang kita bisa dapatkan ya, maksudnya sumber-sumber ketarjian itu bisa kita temukan di HPT Jilid 1 tadi, yaitu putusan Muktamar Khusus Tarjih tahun 1936 di Jakarta. Kemudian juga di fatwa-fatwa tarjih secara khusus pernah dipublish di SM Suara Muhammadiyah tahun 2001 halaman 234 dan juga Suara Muhammadiyah nomor 7 tahun 2018. Itu juga bicara seputar takziah. Dan juga permasalahan ini sudah dibawa ke Munas Tarjih ke-28 di Palembang. Sehingga referensi atau data kita di Muhammadiyah yang berbicara tentang seputar hukum takziah itu sudah cukup banyak dan bisa kita jadikan referensi, kemudian bisa kita jadikan acuan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara takziah, apa yang dimaksud dengan takziah? Kalau kita lihat di dalam kamus atau makna leksikon, takziah itu misalnya kita temukan dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit ya. Di sana disebutkan takziah itu artinya menghibur agar bersabar atas sesuatu musibah yang menimpa seseorang. Artinya takziah itu dihubungkan pada makna tasliyah, menghibur supaya seseorang itu sabar dalam menerima musibah. Nah, kemudian di dalam keterangan para ulama tentang takziah itu, misalnya di kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Qudamah, sebuah kitab yang cukup otoritatif dalam mazhab Hambali,
di sana dikatakan yang dimaksud takziah itu menghibur keluarga yang tertimpa musibah. Kemudian memenuhi hak-haknya, mendekatinya, dan memenuhi kebutuhan seperti biasanya setelah pemakaman. Artinya kalau ada sebuah tradisi yang umum dilakukan di masyarakat kita ketika ada orang yang meninggal, itu membawa beras, kemudian memberikan infak, memberikan gula dan sebagainya, itu sebagai bentuk tadi takziah, yaitu menghibur supaya keluarga yang ditinggalkan itu sabar dalam menghadapi musibah itu. Nah, kemudian fatwa tarjih kita juga mengutip kitab yang cukup populer, dan kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh seorang ulama Mesir dan juga jebolan Al-Azhar, cukup otoritatif ulama ini dalam kajian fikih, yaitu Asy-Syaikh As-Sayyid Sabiq. Dalam bukunya Fiqh Sunnah, Syekh Said Sabiq menjelaskan tentang definisi takziah itu. Takziah itu dari kata al-azza, artinya as-sabru, yaitu sabar. Kemudian menjadi takziah itu azza yu'azzi takziatan, itu artinya tasbir, mengajak seseorang untuk sabar dan memotivasi supaya dia tetap sabar di dalam menghadapi musibah itu, kemudian kesedihannya itu berkurang. Artinya secara pendekatan psikologi, takziah itu bagaimana memulihkan sebuah musibah yang dihadapi oleh seseorang. Artinya keluarga yang meninggal itu supaya tabah, supaya bersabar di dalam menghadapi musibah yang dihadapinya, yaitu ada keluarga yang meninggal atau hilang. Oke. Kemudian takziah itu secara hukum itu hukumnya mustahabbah, artinya disunahkan dan dianjurkan. Itu hukum takziah dalam pandangan fikih ya. Dan takziah itu diberikan kepada semua anggota keluarga yang di situ ada anggotanya yang meninggal, baik yang tua maupun yang muda, kemudian yang kecil maupun yang besar, laki-laki, perempuan, semuanya itu kita berikan takziah, kita sampaikan kata-kata yang sifatnya itu menghibur atau menenangkan jiwa. Dan takziah ini secara khusus lebih ditekankan sebelum pemakaman mayit itu. Nah, itu. Ya, sehingga secara umum tradisi di masyarakat kita, ibu-ibu itu bawa beras, kemudian bawa gula dan sebagainya itu biasanya sebelum mayat dikubur itu. Tetapi juga boleh setelah mayat itu dikubur sampai ila thalathati ayam, sampai 3 hari gitu. Ya, kecuali misalnya orang yang ditakziati itu lagi safar atau bepergian, maka tentu kita boleh melakukan takziah setelah 3 hari itu. Nah, kemudian berikutnya, takziah itu apakah ada kata-kata yang khusus yang kita ucapkan ya? Nah, sebenarnya takziah itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam redaksi, berbagai macam ucapan yang memberikan motivasi, meringankan tadi kesedihan, dan mengajak keluarga yang ditinggalkan itu sabar dalam menghadapi tadi kematian atau musibah tadi. Dan secara khusus ada doa-doa yang dituntunkan di dalam HPT kita maupun di fatwa-fatwa tarjih. Di antara kalimat yang kita dianjurkan untuk mengucapkan ketika seseorang tadi mendapatkan musibah atau dia tidak mendapatkan musibah atau mendengar saudaranya yang muslim meninggal, itu kalimat istirja. Istirja itu artinya kalimat yang kita mengakui bahwasanya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah gitu.
Nah, sehingga dalam tuntunan HPT kita itu kita dianjurkan mengucapkan kalimat istirja tadi, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna sesungguhnya kami, lillahi hanya kepunyakan Allah. Ketika kita mengatakan inna lillahi, artinya kita mengakui tentang ubudiyatullah, artinya penghambaan diri kepada Allah. Dan juga kita mengakui adanya mulkiyatullah atau milkiyatullah, bahwasanya kita adalah milik Allah. Artinya kalau Allah itu yang memiliki kita, artinya orang yang memiliki itu ketika sudah menarik yang dimilikinya itu hak otoritatif yang memilikinya itu. Karena dengan kita mengatakan lillah itu lamnya itu artinya lam lil milki, untuk menunjukkan kepemilikan, bahwasanya kita milik Allah, kita berasal dari ciptaan Allah, kita diciptakan dari tanah, kemudian Allah menghendaki bahwasanya ciptaan ini dikembalikan ke tanah. Artinya manusia itu asalnya itu dari tanah dan kembali ke tanah lagi, atau nyawa yang ditiupkan oleh Allah kepada kita itu ditarik. Nah, itu artinya dengan kita mengatakan innalillah, artinya kita mengakui bahwasanya kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita atau kita ilaihi kepada Allah itu raji'un, kembali. Artinya ini pengakuan akan bahwasanya manusia itu akan kembali kepada Allah. Manusia akan meninggal, kemudian dibangkitkan, manusia akan dihisab, kemudian manusia akan diberi al-jaza, yaitu pahala baik yang jaza, yaitu balasan yang baik, ataupun iqab, yaitu balasan yang berupa siksa. Artinya kalimat ini penuh dengan makna, sehingga ulama tadi menyebut kalimat ini kalimat istirja, kalimat yang kita dianjurkan mengucapkannya ketika kita mendapatkan musibah. Nah, musibah dalam bentuk apa saja? Nah, kalimat istirja ini bisa kita temukan di dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Tapi yang menariknya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ayat sebelumnya yaitu 155, itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan sungguh kami akan menguji kamu sekalian bisyai'in minal khauf, dengan ketakutan. Manusia takut perang, gitu. Takut apapun di masa pandemi, ya tentu kita takut bahwasanya kita terkapar virus misalnya. Wal ju', kelaparan, tidak bisa dapat makan, paceklik dan sebelumnya dan seterusnya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Manusia juga akan takut kurang harta. Artinya hartanya hilang. Harta yang sudah kita kejar dengan serius, kemudian kita mendapatkannya dengan susah payah, ternyata hilang atau dicuri gitu. Itu ketakutan bahwasanya harta kita akan hilang dari tangan kita gitu. Itu wanaksim minal amwal wal anfus, kehilangan jiwa, baik dirinya sendiri, keluarganya dan seterusnya. Wanaksim minal amwali wal anfusi wath thamarat, kehilangan buah-buahan. Artinya kalau petani yang kehidupannya itu bergantung pada cocok tanam, kemudian gagal panen. Nah, ketika manusia tadi diuji oleh Allah dengan berbagai macam bentuk musibah yang sangat variatif itu, maka ternyata Al-Quran memberikan hiburan. Wa basyir sobirin. Ya Muhammad, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di sini artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, ketika memberikan bala, itu diakhiri dengan bisyarah, kegembiraan. Nah, kegembiraan yang ditujukan kepada siapa? Yaitu as-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Kemudian ayat berikutnya Al-Quran menafsirkan
Siapakah orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mengucapkan kalimat istirja. Kalimat bahwasanya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalimat yang menunjukkan kalau kita milik Allah, maka yang ditetapkan oleh Allah kita harus ridho terhadap qadha dan qadar itu. Yang ada hubungannya secara teologis dengan keyakinan kita kepada al-iman bil qadar khairi wasyari. Iman kepada qadar Allah baik yang positif maupun yang negatif. Nah, ternyata dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan bisyarah, yaitu kegembiraan kepada orang-orang yang sabar, tapi juga dipertegas apa yang nanti akan didapatkan oleh orang-orang yang sabar itu. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Dipertegas lagi bahwasanya mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan sholawat, akan mendapatkan doa kebaikan dari Allah. Karena arti sholat itu kan ad-du'a'u bi khairin, doa kebaikan. Artinya Allah akan mendoakan kebaikan. Wa rahmah, dan akan diberikan rahmat oleh Allah. Dan dipertegas lagi, wa ulaika humul muhtadun. Dipertegas lagi bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi dalam satu ayat ini saja itu dijelaskan dalam tiga ayat ini saja itu dijelaskan tentang pentingnya sabar. Yang pertama, orang sabar itu dikasih bisyarah, kabar gembira. Yang kedua, dikasih sholawat dari Allah. Yang ketiga, dikasih rahmat dari Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, orang yang sabar itu akan dibimbing kepada hidayah atau jalan kebenaran. Nah, ini pentingnya mengucapkan kalimat istirja, kalimat pengakuan bahwasanya kita hanya milik Allah dan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita itu ada nilai-nilai yang positif. Nah, sehingga tadi kalimat istirja ini tidak hanya diucapkan ketika ada saudara kita yang meninggal, tetapi semua musibah yang kita alami, meskipun secara umum yang populer di masyarakat orang itu hanya mengucapkan kalimat istirja hanya ketika mendengar kabar kematian. Ya, kalau kita lihat ayat ini, ternyata semua bentuk musibah yang kita alami itu kita disunahkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Ya, meskipun secara khusus kalimat ini bisa dipakai untuk musibah yang berkaitan dengan kematian. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita lihat di dalam HBT kita, itu juga disebutkan doa. Jadi setelah kita mengucapkan kalimat istirja, kita dianjurkan untuk berdoa. Doanya bagaimana? Doanya Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Itu doanya. Allahumma ya Allah, ujurni, berikanlah pahalaku, berikanlah pahala kepadaku fi musibati, di dalam musibahku, wa akhlif, dan gantilah li kepadaku khairan, kebaikan minha, dari musibah itu. Nah, ini kalimat yang menarik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kita ketika mengalami musibah, kita dianjurkan yang pertama mengucapkan kalimat istirja tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, ketika orang mengucapkan kalimat ini, dia berharap pahala dari musibah tersebut. Yang kedua, dia mengharap ada ganti yang lebih baik daripada musibah yang dialami itu. Nah, dan ternyata doa ini itu pernah dipraktekkan oleh Ummu Salamah, karena hadis ini
berasal dari Ummu Salamah tadi. Ketika Ummu Salamah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin tusibu musibah." Tidak ada seorang hamba yang mengalami musibah kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kecuali Allah akan memberikan pahala pada musibahnya dan menggantikan kepadanya kebaikan dari ganti musibah tersebut. Nah, ini diperhatikan oleh Ummu Salamah ketika Ummu Salamah itu mengalami musibah, yaitu suaminya Abu Salamah itu meninggal. Gitu. Karena tadi doanya tadi wa akhlif li khairan minha, ya Allah gantilah kebaikan kepadaku daripada musibah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul merealisasikan sesuatu yang baik untuk Ummu Salamah ketika ditinggal suaminya yaitu Abu Salamah. Maka setelah itu apa? Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Artinya suaminya yaitu Abu Salamah meninggal, kemudian setelah meninggal Ummu Salamah mendapatkan suami yang lebih baik daripada suami yang awal, yaitu Rasulullah itu, yang merupakan manusia yang paling mulia. Sehingga Ummu Salamah mengatakan fatazawwajtu Rasulullah. Maka Allah mengganti kepadaku yang lebih baik sehingga saya bisa menikahi Rasulullah. Ini artinya hikmah. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian ketika mendapati musibah, misalnya hartanya hilang atau dicuri oleh orang, ketika mengucapkan kalimat istirja, kemudian berdoa tadi, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, insya Allah nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti rizki yang lebih baik daripada yang kita miliki sebelumnya. Ketika Bapak dan Ibu sekalian misalnya petani kemudian mengalami kegagalan dalam panen, ya, ketika kita mengucapkan kalimat ini, ya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan hasil panen yang lebih baik daripada sebelumnya di waktu mendatang. Ini hadisnya sahih. Artinya ketika kita bicara fadilah, banyak fadilah itu yang hanya didasarkan pada hadis-hadis yang dhaif atau bahkan maudhu. Tapi hadis ini sahih karena rawahu Ahmad wa Muslim. Artinya hadis ini secara otentisitas atau validitas bisa dipakai atau diamalkan. Itu doa yang kita dianjurkan untuk membacanya ketika kita mengalami musibah. Baik musibah dengan kita mendengar saudara kita meninggal ataupun musibah yang kita alami terhadap diri kita sendiri. Oke, berikutnya. Ada sebuah doa yang kita dianjurkan untuk membacanya ketika kita bertakziah atau melawat atau belasungkawa gitu. Ini tadi kalau kita lihat fikih sunnah tadi, ya takziah itu bisa menggunakan kata-kata apapun yang kata-kata itu memberikan motivasi, mengajak keluarga ahlul mayyit itu sabar. Tetapi ya, yang lebih baik kita menggunakan kata-kata yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita hafal. Bagaimana doanya? Ini juga disebutkan di dalam HPT kita. Bapak dan Ibu sekalian bisa dibuka nanti di Kitabul Janazah. Di akhir buku itu kan ada beberapa doa gitu. Yang paling akhir sebelum Kitabul Waqfi itu ada ucapan kepada yang dilayati atau keluarga mayat atau keluarga mayit. Bagaimana ucapannya? Ini. Ucapannya lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini doa yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya kepada ahlul mayyit. Nah, ini berdasarkan hadis Usama ibn Zaid. Kata Usama ibn Zaid, kunna indan nabi, kami bersama Nabi. Fa arsalat ilaihi ihda banatihi. Kemudian Usama mengutus kepada
kepadanya salah satu dari anaknya, tad'uhu wa tukhbiruhu, yaitu memberikan kabar anna sabiyan laha fil maut, bahwasanya anaknya itu meninggal. Maka dia berkata kepada yang tadi yang diutus oleh Usama ibn Zaid tadi, Rasulullah berkata kepadanya, irji, pulanglah ilaiha, kepada Usama ibn Zaid, fa akhbirha, maka beri kabar kepada dia, anna lillahi ma akhad, bahwasanya kepunyaan Allah apa yang ia ambil. Artinya Allah itu memiliki, artinya nyawa itu milik Allah. Ketika Allah mau mengambilnya, itu ya hak otoritas Allah. Tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Itu maksud lillahi. Li itu artinya lil milkiyah, menunjukkan kepemilikan. Kalau hak atau milik Allah itu diambil, ya berarti itu hak Allah kan. Walahu ma'a'ta, dan bagi Allah apa yang ia kasih. Artinya apa yang kita terima dan apa yang hilang dari kita itu ya semuanya dari Allah ya, atau milik Allah. Kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu itu sudah ditetapkan waktunya atau catatannya sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Artinya ini ucapan yang kita meyakini secara teologis ada keridhaan terhadap qadha dan qadar yang sudah digariskan atau ditetapkan oleh Allah. Famurha fal tasbir wal tahsib. Suruh sabar dan suruh tadi mengharap pahala. Artinya seorang muslim itu ketika menghadapi musibah apapun, sakit, hartanya hilang, kematian, itu yang pertama dianjurkan untuk bersabar, yang kedua mengharap pahala dari musibah yang dialaminya. Karena di balik semua musibah yang kita alami itu ada sebuah pahala yang cukup besar yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang sabar. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ketika ada keluarga atau saudara ataupun siapa yang kita kenal meninggal, apakah diperbolehkan menangis? Nah, maka jawabannya boleh menangis, tapi menangis tanpa meratapi. Nanti kita bahas ya apa yang disebut dengan meratapi. Intinya menangis biasa sebagai ekspresi kesedihan, kehilangan orang tua, kehilangan anak atau kehilangan suami atau kehilangan istri, kehilangan saudara atau kehilangan siapapun yang kita memiliki hubungan emosional, kemudian kita mengekspresikan kesedihan dengan nangis. Menangis itu boleh-boleh saja dan itu suatu hal yang wajar. Dan sebagaimana hadis Jabir ya, usiba abi yauma Uhudin, kata Jabir, ayah saya meninggal pada hari peperangan Uhud. Faja'altu abki, kemudian saya menangis. Faja'alu yanhaunani. Semua sahabat ketika tahu Jabir itu menangis ketika ayahnya meninggal, maka semua sahabat melarang Jabir untuk menangis. Tapi wa Rasulullah la yanhani, kata Jabir, justru Rasulullah membiarkan saya menangis. Faja'alat ammati Fatimah tabki. Kemudian bibinya Jabir yaitu Fatimah itu pun menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, tabkin aula tabkin. Fatimah, kamu menangis atau tidak menangis, mazalatil malaikatu tudhilluhu, malaikat itu masih senantiasa menaunginya bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya, hatta rafa'tumuhu, sampai engkau mengangkatnya. Artinya ekspresi menangis atau sedih dengan menangis yang normal, yang biasa itu diperbolehkan gitu. Tetapi catatannya tadi tidak niyahah. Niyahah itu apa? Meratapi, yaitu menangis dengan mengangkat suara yang berlebihan gitu. Atau orang Jawa sampai ngarong-ngarong gitu. Dengan misalnya pipinya ditampar, kalau orang Jawa ya semua badannya dibantingi gitu. Kemudian
saku bajunya itu dirobe'i sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Itu yang tidak boleh. Artinya sekedar menangis itu boleh, tapi kalau meratapi dengan menangis dengan suara keras, kemudian pipinya itu ditampar, atau mungkin orang Jawa ya badannya itu dibanting-banting, kemudian pakaiannya itu dirobek-robek, ya semuanya itu tradisi yang sudah dilakukan oleh bangsa jahiliyah dan Rasulullah melarangnya. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa minna, bukanlah dari golonganku, man darabal khudud, siapa yang menampar pipinya, wasyaqqal juyub, merobek saku-saku bajunya, waja'a bid'awal jahiliyah, melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Artinya hadis ini Rasulullah mengatakan laisa minna, bukan dari kelompokku, bukan berarti orang tadi keluar dari keimanan atau dari Islam, tidak. Ya tetap masih menjadi orang Muslim atau Islam, tetapi tidak mengikuti tuntunan atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam menyikapi musibah yang berupa kematian. Oke. Kemudian dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari, Rasulullah juga bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara yang sudah dilakukan oleh bangsa jahiliyah yang umatku ini tidak meninggalkannya. Artinya Rasulullah memberikan prediksi bahwasanya umatnya ini ya akan ada yang melakukan tradisi jahiliyah. Yang pertama al-fakhru bil ahsab, membanggakan kedudukan, punya status sosial yang tinggi, itu dibanggakan. Kemudian memiliki jabatan, itu dibanggakan gitu, dan menganggap orang lain rendah. Ini juga sudah menjadi kebiasaan orang jahiliyah. Yang kedua wa ta'nu fil ansab, yaitu mencela keturunan, membanggakan garis keturunan. Dianggap bahwasanya garis keturunannya itu lebih mulia daripada yang lainnya. Kemudian yang ketiga wal istisqa bin nujum, yaitu minta hujan kepada bintang. Nah ini tidak hanya minta hujan, misalnya tradisi Jawa itu ketika punya gawe itu mendatangkan pawang hujan misalnya, itu juga nggak boleh gitu. Nah, mendatangkan pawang hujan untuk menolak turunnya hujan gitu. Nah, kalau meminta doa saudara yang lain, saya ingin punya, saya mau punya gawe, minta doanya mudah-mudahan tidak hujan, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau mendatangkan pawang hujan, mendatangkan dukun hujan, nah itu nggak boleh. Ya. Itu masuk TBCS dalam terminologi yang digunakan oleh Muhammadiyah. Waniyahah, ini yang berkaitan dengan topik kita, yaitu meratapi mayit, yaitu dengan ekspresi yang tadi, menangis dengan suara yang keras, kemudian pipinya ditampar atau badannya dipukulin, kemudian bajunya dirobek-robek. Nah, itu ekspresi kesedihan yang dilarang oleh agama kita. Kenapa kok dilarang? Karena mengekspresikan bahwasanya tidak ada kesabaran dalam menghadapi musibah dan juga tidak ridho terhadap qadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kita dianjurkan ketika kita takziah kepada saudara kita yang salah satu anggota keluarganya meninggal, itu membuatkan makanan dan mencukupi kebutuhannya. Nah, ini artinya punya tuntunan ya, ketika tradisi di masyarakat itu orang melawat atau takziah bawa beras, kemudian bawa gula, kemudian mengumpulkan kaleng infak di sebagian tempat ya. Kemudian apalagi, pokoknya berusaha untuk memberikan makanan atau mensupport keluarga yang ahlul mayit, itu memang ada tuntunan yang berasal dari syariat kita.
Sebagaimana hadis Asma binti Umais. Dia berkata, lamma usiba Ja'farun. Tatkala Ja'far meninggal di dalam peperangan di zaman Nabi, raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli. Maka Rasulullah pulang menuju keluarganya, yaitu keluarga Ja'far. Kemudian Rasulullah bersabda, inna ala Ja'farin, sesungguhnya keluarga Ja'far qad syughilu bisya'ni mayyitihim, telah sibuk dengan urusan kematian Ja'far. Maka orang yang sibuk artinya memiliki beban psikologi karena ditinggal oleh anggota keluarganya. Artinya secara psikologi itu sangat shock. Oleh sebab itu maka dianjurkan, biasanya orang kalau sedih itu tidak mungkin bikin makanan, apalagi memberi makan orang lain gitu. Sehingga supaya memperingan kesedihan maka Rasulullah bersabda, fasna'u lahum ta'aman. Fasna'u, maka buatkanlah lahum, kepada keluarga Ja'far, ta'aman, makanan. Ini yang dianjurkan. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di HPT kita itu menyebut dua hadis. Ya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di HPT jilid 1 halaman 258 dan 259. Yang pertama hadis Abdullah ibn Ja'far. Lamma ja'a na'yu Ja'farin. Maka tatkala datang kabar kematian Ja'far. Hina qutil, ketika terbunuh dalam peperangan di zaman Nabi. Qala nabiyyu, maka Nabi bersabda, isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far itu makanan, faqad atahum ma yasghaluhum, atau ada yang baca ma yusghiluhum. Maka telah mendatangi mereka perkara yang menyibukkan mereka, artinya kematian Ja'far. Artinya bentuk takziah kita kepada ahlul mayit memberikan makanan, memberikan support secara materi, memberikan ketenangan atau motivasi sabar terhadap musibah yang dialaminya. Dan juga di HPT kita, ini menarik Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana tradisi yang umum dilakukan sudah di masa Nabi, atau secara umum di negara Islam, termasuk di negara kita, justru keluarga mayit itu menyediakan makanan. Artinya terbalik itu, menyediakan makanan untuk orang yang takziah. Bukan diberi makanan, tapi malah menyediakan makanan. Ini ada asar. Asar itu pernyataan sahabat, yaitu Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Qala, dia berkata, kunna, adalah kami, na'uddu, menghitung atau memandang al-ijtima', berkumpul, ila ahlil mayyit, kepada keluarga mayit, wa sana'atat ta'am, dan keluarga mayit itu membuat makanan untuk orang yang takziah, ba'da dafni, setelah mayit itu dikubur, minan niyahah, termasuk meratapi. Ini pernyataan Jarir ibn Abdullah al-Bajali dengan mengatakan kuna, adalah kami. Kalau hadis pakai kuna, meskipun ini pernyataan sahabat, kami itu artinya kan bicara mutakalim, seorang yang berbicara, tapi tidak hanya dirinya sendiri, tapi melibatkan yang lain atau melibatkan jamaah. Artinya ini memiliki indikasi pernyataan ini sampai pada Rasulullah, sehingga hadis yang mauquf semacam ini fi hukmil marfu, statusnya marfu. Mauquf itu pernyataan sahabat atau perkataan sahabat, fi hukmil marfu, tapi statusnya marfu. Marfu itu hadis yang sampai kepada Nabi, sehingga bisa dijadikan landasan hukum. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, sekedar tadi ya, kalau sebelum kita mencoba membahas detail tentang ahlul mayit itu menyediakan makanan dan melakukan ijtima', kumpul pasca kematian. Kemudian bagaimana hadis yang seolah-olah mengindikasikan bahwasanya mayit itu diazab sebab nangisnya keluarganya atau orang yang
hidup. Ada beberapa redaksi ya yang redaksi hadis yang menyatakan mayit itu diazab karena diratapi oleh keluarganya atau orang yang hidup. Dari sekian hadis, hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah, hadis Umar, hadis Ibnu Umar. Nah, hadis ini dipahami oleh para ulama. Ya, mayit itu kan sudah meninggal dan orang yang hidup itu menangis. Bagaimana sesuatu yang dilakukan oleh orang yang hidup, yaitu menangis, itu punya konsekuensi kepada orang yang meninggal. Padahal Al-Quran mengatakan apa? Ala taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain itu tidak mungkin mewarisi dosa yang lain. Atau seorang itu tidak mungkin mewarisi atau mendapatkan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Maka hadis-hadis ini dipahami oleh para ulama. Tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Al-Quran menyatakan setiap seorang itu mendapatkan apa yang ia usahakan. Dan hadis ini seolah-olah memberikan penjelasan bahwasanya ketika keluarga mayit meninggal itu punya konsekuensi kepada orang yang meninggal. Maka hadis ini dibaca, orang yang meninggal itu akan diazab di kubur ketika selama hidupnya dia berwasiat kepada keluarganya ketika nanti meninggal supaya ditangisi dengan nangis yang niyahah tadi, nangis yang tidak wajar, yaitu dengan suara yang keras, kemudian pipinya ditamparin dan bajunya itu dirobek-robek atau meratapi mayit. Itu maksudnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika majelis tarjih tadi menjelaskan ya 1936 itu sudah menjelaskan bahwasanya bentuk takziah kita kepada ahlul mayit itu son'ut ta'am. Kita yang mengantarkan makanan supaya keluarga mayit itu bisa makan, bisa menenangkan secara psikologi mereka yang menghadapi musibah, tidak dibalik. Nah, sebagaimana hadis Abdullah ibn Ja'far tadi, ketika bicara tentang apa yang dialami oleh keluarga Ja'far dengan meninggalnya Ja'far di salah satu peperangan di masa Rasulullah. Nah, ternyata di kitab-kitab Syafi'iyah, dari sekian kitab Syafi'iyah, I'anatul Thalibin yang ditulis oleh Said Bakri atau Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, yaitu kitab syarah atau Hasyiah Fathul Mu'in, kitab yang cukup populer di kalangan Muslim Indonesia, atau juga Al-Iqna, syarah dari Matan Abi Suja, kitab yang cukup populer di pesantren. Kemudian ada Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib. Dan secara umum mayoritas fikih Syafi'i berpandangan bahwasanya yang dianjurkan itu membuat makanan. Dan ternyata di dalam fikih sunnah, ini mengutip dalam kitab Al-Um ya, ternyata Imam Syafi'i sendiri yang memiliki pandangan semacam itu. Di sini saya bacakan Bapak dan Ibu sekalian untuk memperkuat. Artinya putusan tarjih ini bukan aneh, justru sesuai dengan rumusan mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang secara umum diikuti mayoritas umat Islam di Indonesia. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa uhibbu, dan saya suka, li qarabatil mayyit, kepada keluarga mayit atau famili mayit, ayak malu, untuk membuat di ahli mayit kepada keluarganya. Maksudnya korobah sama ahlul mayit, korobah itu punya hubungan famili tapi tidak tinggal satu rumah. Kalau ahlul mayit ya tinggal satu rumah itu. Itu membuat ahlul mayit fi yaumihim, di dalam hari mereka, walailatihim, dan malam mereka, ta'aman, makanan, yusbi'uhum, yang mengenyangkan mereka. Fa innahu sunnah, maka sesungguhnya membuat makanan untuk ahlul mayit ini sunnah, wa fi'lu ahlil khair, dan perbuatan pelaku kebaikan. Artinya ini pernyataan Imam Syafi'i. Justru Imam Syafi'i menganggap sunnah supaya keluarga mayit itu disediakan makanan, disupport makanan 1 hari 1 malam
yang mengenyangkan mereka. Ini dianggap sunnah sesuai hadis siapa tadi? Hadis Abdullah ibn Ja'far yang menceritakan tentang apa? Keluarga Ja'far ketika ditinggal mati oleh Ja'far. Dan fi'lu ahlil khair. Ini apa yang tadi dilakukan oleh pelaku kebaikan. Artinya ini tradisi orang yang baik, yaitu menolong, mensupport saudaranya yang mengalami kesusahan. Artinya rumusan tarjih ini tidak aneh. Nah, sehingga dalam fatwa tarjih kita itu Muhammadiyah tidak melakukan kenduri arwah yang disebut dengan kenduri arwah ataupun tahlilan pasca kematian. Karena ketika dilakukan tahlilan pasca kematian, ini pernah kita bahas ya dalam topik Muhammadiyah dan tahlilan, itu ada 3 konsekuensi. Ini yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar ketika mengomentari hadis Abdullah ibn Ja'far. Yang pertama, 3 konsekuensinya itu. Yang pertama yaitu tazkil. Tazkil itu malah membebani atau menyusahkan ahlul mayit. Artinya dengan dibebani ahlul mayit itu malah membuat makanan, itu malah menjadi beban. Secara psikologi dia belum menghadapi sebuah musibah, harus menyediakan makanan. Yang kedua, ketika punya masalah finansial, artinya tidak ada uang untuk menyediakan makanan, itu berhutang-hutang, artinya memunculkan 2 musibah itu. Yang pertama kematian, yang kedua tadi menjadikan dia berhutang. Kemudian konsekuensi yang kedua, kata Imam Syaukani, itu tasghil. Orang yang meninggal, keluarga yang meninggal itu seharusnya dihibur, disenangkan, dikasih makanan, bukan memberikan makanan. Itu artinya menyibukkan ahlul mayit. Yang seharusnya itu disupport secara finansial dan juga disupport dengan makanan tadi, bukan malah ngasih makanan. Yang ketiga, kata Imam Syaukani, konsekuensinya itu mukhalafatus sunnah. Menyelisihi tuntunan atau ajaran Nabi atau sunnah Nabi, yang mana dalam hadis Abdullah ibn Ja'far, Rasulullah mengatakan isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Artinya anjuran Rasulullah, orang yang meninggal atau keluarga yang ahlul mayit itu dikasih makanan, bukan malah memberi makanan. Nah, sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, baik yang ada di dalam putusan maupun di fatwa, itu tadi ahlul mayit itu dikasih makanan, bukan malah memberikan makanan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di antara bentuk takziah kita kepada orang yang meninggal itu mensolati. Dan ini bentuk takziah dan juga hukumnya fardu kifayah. Kemudian yang berikutnya juga mengantarkan mayit sampai ke kuburan. Ini juga fardu kifayah di samping bentuk takziah kita, menghibur ahlul mayit. Dan dalam hadisnya dijelaskan pahala yang sangat besar bagi orang yang ikut mensolat atau ikut sholat jenazah, kemudian ikut mengubur mayit. Sebagaimana hadis yang Bapak dan Ibu sekalian sering dengar ya, yang disampaikan oleh para kiai atau ustadznya, biasanya sebelum pemberangkatan jenazah gitu. Itu hadis Abu Hurairah, hadisnya sahih karena muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, man syahidal janazah hatta yusolliya. Siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia ikut salat, falau qirat, maka dia mendapatkan 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai jenazahnya itu dikubur, kana lahu qiraton. Dia akan mendapatkan 2 qirat. 1 qirat karena ikut salat, 1 qirat karena ikut mengubur. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal qiraton, ya Rasulullah, qiraton itu apa?
Rasulullah menjawab mithlu jabalaini al-azimain, sebagaimana dua gunung yang besar, atau dalam hadisnya kayak dua gunung Uhud. Artinya ini pahala yang sangat besar bagi orang yang mensolati jenazah dan ikut menguburkannya. Tapi biasanya Bapak dan Ibu sekalian, ada 4 kewajiban yang kita diwajibkan terhadap mayit atau orang yang meninggal. Yang pertama, memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, yang keempat menguburkan. Tapi kenapa kok hadis ini bicara hanya 2 saja, yaitu mensolati dan menguburkan? Kenapa? Jawabannya karena 2 ini yang bisa diikuti oleh publik atau oleh orang secara umum. Tapi kalau memandikan itu kan hanya orang khusus dan dianjurkan keluarganya, kemudian perempuan memandikan perempuan, laki-laki memandikan laki-laki, kecuali suami istri. Kemudian mengkafani juga tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, sehingga hadis ini bicara sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang, yaitu mensolati. Mensolati itu kan semua orang bisa melakukan. Kemudian menguburkan itu juga bisa. Oke. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Dan di antara yang mustahab, sesuatu yang dianjurkan, itu berlaku baik, ramah, dan mengasihi anak yatim yang ditinggalkan. Artinya ketika kita takziah, ya kita nampakkan ekspresi kebaikan kepada ahlul mayit. Jangan menampakkan ekspresi yang tidak baik dan justru tidak menghibur ahlul mayit. Apalagi tadi orang yang meninggal itu meninggalkan anak yatim. Ya, itu artinya belum balik gitu. Nah, ini penting untuk disantuni bagaimana nasibnya ke depan, misalnya ditinggal bapaknya gitu. Kemudian masa takziah atau masa berduka itu maksimal 3 hari. Tidak dianjurkan lebih dari 3 hari. Sebagaimana hadis Abdullah ibn Ja'far. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'farin thalathan ayyatiyahum. Rasulullah itu memberikan waktu kepada keluarga Ja'far hanya 3 hari saja. Supaya para sahabat melakukan takziah tadi. Thumma atahum, kemudian Rasulullah mendatangi mereka, faqala la tabkun ala akhi ba'dal yaum. Jangan engkau nangis lagi setelah hari ini, maksudnya setelah lewat hari ke-3. Sehingga tadi dalam fikih sunnah tadi dikatakan takziah itu yang lebih baik qabla dafni, yaitu mayat itu sebelum dikuburkan. Yang kedua itu setelah mayat dikuburkan sampai ila salati ayam, sampai 3 hari. Nah, kemudian berikutnya, kalau seorang wanita ada yang keluarganya meninggal itu boleh berkabung ya, atau namanya ihdad. Itu 3 hari. Tapi kalau yang meninggal itu suaminya, itu boleh lebih dari 3 hari atau menunggu habis masa iddahnya, yaitu 4 bulan 10 hari. Sebagaimana hadis Zainab ibnati Abi Salamah, dia berkata, Anni sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seseorang tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an tukhidda ala mayyitin, yaitu melakukan ihdad atau berkabung atas suatu mayit fauqa thalathi ayyam, lebih dari 3 hari, illa ala zaujin, kecuali atas kematian suaminya. Fa innaha tuhiddu alaihi arba'ata asyurin wa asra. Maka wanita yang ditinggal oleh suaminya itu melakukan ihdad, yaitu 4 bulan 10 hari, yaitu berkabung. Dia tidak pakai pakaian yang sekiranya menimbulkan godaan terhadap orang yang lain, tidak memakai celak, tidak berhias parfum yang seolah-olah mengundang
daya tarik laki-laki yang lain untuk menghormati kematian suaminya gitu. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian kajian kita pada malam hari ini. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mengomentari dari topik yang kita kaji pada malam hari ini. Oke, monggo Bapak dan Ibu sekalian. Tanya Ustaz. Nggih, Pak Tamami, monggo Pak Tamami. Tamami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kerabat dekat yang meninggal sebagai ekspresi kesedihan. Dia itu mencium keningnya, Ustaz. Mencium keningnya si mayit. Lah, pertanyaan saya, apakah memang ada dalil yang sahih terhadap amalan yang seperti itu? Saya kira itu dulu, Ustaz. Terima kasih. Nah, mencium kening suaminya atau kerabatnya itu pernah dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya Abu Bakar, ketika Nabi meninggal itu dicium keningnya. Dan tidak ada di antara para sahabat yang mengingkarinya. Artinya takbil al-mayyit, mencium mayit itu diperbolehkan. Itu. Jawabannya singkatnya semacam itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Beliau mencium keningnya. Ya, misalnya sebuah kasus gini Pak, biasanya ada jenazah atau mayit yang sudah dimandikan atau disucikan, atau orang Jawa bilangnya dimandikan di rumah sakit, sehingga sudah dimandikan ya otomatis dikafani gitu. Nah, ketika sampai di rumah gitu, dibawa ke rumah, itu kan kondisi jenazah itu sudah dimandikan dan dikafani. Biasanya ada anggota keluarganya yang ingin membuka tadi wajahnya, ingin mencium. Dan semacam itu diperbolehkan dan tidak membatalkan wudhunya. Saya dalam mazhab Syafi'i saja, kalau sentuhan kulit dengan kulit, iltiqa basyaratai ar-rajuli wal mar'ah, ketemunya kulit laki-laki dan perempuan itu kan membatalkan wudhu. Kalau di tarjih tidak ada ya anjuran wudhu mewudhui mayit. Kalau mazhab Syafi'i ada, tapi di tarjih memandikan mayit itu dimulai dari anggota wudhu kemudian yang sebelah kanan. Ya, itu. Tapi dipahami oleh mazhab Syafi'i itu ada kesunan mewudhukan mayit. Jadi mazhab Syafi'i sendiri ketika mayit itu disentuh oleh orang yang hidup, itu wudhunya tidak batal. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dikecualikan, artinya kalau sentuhan kulit dengan kulit itu kalau sama-sama keduanya masih hidup. Kalau yang satu sudah meninggal, berarti wudhunya ya tidak batal. Itu dalam mazhab Syafi'i loh. Saya bicara mazhab Syafi'i. Artinya tadi mencium kening orang yang meninggal itu diperbolehkan gitu. Itu Pak singkatnya. Ya, terima kasih. Syukran, Ustaz. Afwan ya. Silahkan yang lainnya atau kita cukupkan ya. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Enggak ada ya. Enggak ada, Ustaz. Kalau enggak ada,
kita cukupkan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya, atas ikut sertanya dalam kajian ketarjian bersama PCM Kota dan Lazismu PDM Bojonegoro. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji memberikan pencerahan dan peningkatan ilmu kepada kita semuanya dalam rangka mencoba mentradisikan keilmuan ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Dan kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.